kita bertemu di dalam video pembelajaran matematika yang pada video kali ini masih tentang pembahasan persamaan kuadrat. Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Nah, pada video kali ini kita akan secara khusus membahas tentang diskriminan dan juga sifat-sifat akar persamaan kuadrat. Materi ini ada di pelajaran matematika untuk siswa kelas 9. Baik anak-anak, kita akan segera mulai untuk video ini. Selamat mengikuti, semoga memberikan manfaat. Anak-anak, perlu kita pahami dulu di sini apa itu yang dimaksud dengan diskriminan dalam persamaan kuadrat, ya. Jadi ada istilah yang disebut dengan diskriminan. Nah, diskriminan ini adalah diskriminan dari persamaan kuadrat yang bentuk umumnya adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Di sini digunakan untuk menentukan jenis akar penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat. Ya, jadi diskriminan ini fungsinya untuk menentukan jenis akar dari persamaan kuadrat, gitu ya. Nah, rumus dari diskriminan di sini biasanya disimbolkan dengan D ya. Diskriminan ini rumusnya adalah B kuadrat min 4AC, di mana B ini adalah koefisien dari X, sedangkan A itu koefisien dari X kuadrat, sedangkan C-nya di sini adalah konstanta dari persamaan kuadrat itu. Nah, kalau kita sudah mengetahui nilai diskriminannya, maka untuk menentukan jenis akarnya, kita akan lihat dari nilai diskriminannya. Jika nilai diskriminannya itu lebih dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut pasti memiliki dua buah akar yang berbeda atau memiliki dua buah penyelesaian yang berbeda. Tetapi jika nilai diskriminannya sama dengan 0, maka persamaan kuadrat itu juga memiliki dua akar, tetapi nilai dari dua akar itu selalu sama, atau kita bisa menyebutnya dua akar yang kembar, yang sama. Dan yang ketiga, kalau nilai diskriminannya kurang dari 0, maka persamaan kuadrat itu tidak memiliki akar penyelesaian. Gitu ya. Nah, untuk lebih mudahnya di sini ada contoh. Misalkan ada beberapa persamaan kuadrat, nah kalian disuruh mencari nilai diskriminan dari persamaan kuadrat ini dan juga jenis akar penyelesaian dari persamaan kuadrat ini. Misalkan yang A nih. Nah, kita akan coba cari nilai diskriminan dari persamaan yang A ini. Untuk yang A, di sini kalau kita lihat nilai A atau koefisien dari X kuadratnya adalah 1. Sedangkan nilai B-nya adalah min 7. Sedangkan C-nya adalah 12. Ya, ingat ya, A itu selalu koefisien dari X kuadrat ini. Maka kita ingat diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Maka tinggal kita masukkan aja. Maka di sini D-nya adalah B, berarti min 7 kuadrat. Dikurangi dengan 4AC. C-nya adalah 12 ya. Berarti kita tulis di sini 12. Maka min 7 itu 49 kalau dikuadratkan. Sedangkan 4 kali 1 kali 12, berarti hasilnya adalah 48. Sehingga nilai D-nya adalah 1. Nah, di sini 1 itu artinya kan lebih dari 0. Artinya kalau nilai D lebih dari 0, tadi dia memiliki akar yang berbeda. Jadi persamaan ini pasti memiliki dua akar yang berbeda. Dua akar yang berbeda atau memiliki dua penyelesaian yang berbeda. Begitu ya. Nah, begitu. Ya, jadi kita nggak perlu kalau kita mau tahu ini punya penyelesaian atau enggak ya, kita nggak perlu ngitung penyelesaiannya, kita tinggal cari diskriminannya aja, kita bisa menentukan. Gitu ya. Begitu juga yang B. Yang B nilainya adalah persamaannya 5x kuadrat plus 14x plus 11. Maka di sini nilai A berarti 5. Sedangkan nilai B-nya adalah 14. Sedangkan C-nya adalah 11. Kita cari diskriminannya, rumusnya adalah B kuadrat min 4AC.
Maka kita masukkan B kuadrat berarti 14 kuadrat min 4, A-nya adalah 5, sedangkan C-nya adalah 11. Maka 14 kuadrat di sini 196, terus ini 4 kali 5, 20, 20 kali 11 itu 220. Sehingga kalau kita kurangi hasilnya adalah minus 24. Nah, nilai D adalah minus 24. Karena minus berarti dia kan nilainya kurang dari 0. Artinya kalau dia kurang dari 0, maka persamaan kuadrat ini tidak memiliki penyelesaian atau tidak memiliki akar. Gitu ya. Nah, itu mudahnya kita mengetahui nilai diskriminannya, penyelesaian. Jadi kita kalau udah tahu ini nggak punya penyelesaian, ya udah mau kita cari pakai cara apapun juga nggak akan ketemu penyelesaiannya. Gitu ya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Contoh yang kedua. Persamaan kuadrat Px kuadrat plus P plus 8X ditambah 9 memiliki dua akar kembar. Tentukan nilai P. Ya. Jadi di sini sebenarnya adalah persamaan kuadrat yang bentuk umum, tetapi ada yang masih dalam bentuk P. Maka kita harus nyari P-nya berapa. Caranya bagaimana? Ya kita pakai diskriminan, karena di sini diketahui nih, di sini memiliki dua akar kembar. Artinya kalau dua akarnya kembar itu berarti nilai diskriminannya pasti sama dengan 0. Ya kan? Sesuai dengan yang tadi. Ya udah, maka kita tinggal selesaikan aja. Ayo kita identifikasi untuk persamaan kuadrat ini. Berarti nilai A-nya itu selalu koefisien dari X kuadrat. Berarti nilai A-nya adalah P. Sedangkan nilai B itu koefisien dari X-nya. Berarti di sini adalah P plus 8. Sedangkan C adalah konstanta. Berarti konstantanya 9. Nah, karena di sini diketahui memiliki dua akar kembar, berarti D-nya adalah 0, diskriminannya sama dengan 0. Kita tulis D-nya sama dengan 0. Rumus diskriminan sendiri adalah B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Kita tinggal masukkan aja B. B-nya itu adalah P plus 8 kuadrat. Ya, karena P kuadrat. Min 4. A-nya nilainya adalah P. Sedangkan C-nya adalah 9. Maka sama dengan 0. Nah, kita hitung P plus 8 kuadrat. Kalau lupa, ini boleh diuraikan ya. P plus 8 kuadrat itu artinya kan P plus 8 kali P plus 8. Gitu kan? Kalau ini 4 kali P kali 9 berarti 36P. Ya, 4 kali 9 adalah 36 sama dengan 0. Nah, kita kalikan ini. P kali P berarti P kuadrat. P kali 8 berarti plus 8P. Ganti yang sebelah sini. 8 kali P lagi berarti menjadi 8P. Terakhir 8 kali 8, 64. Yang ini masih tetap 36P sama dengan 0. Sehingga kita punya P kuadrat. Nah, ini 8P ditambah 8P itu adalah 16P. 16P dikurangi 36P. Berarti menjadi min 20P. Plus 64 sama dengan 0. Kita lanjutkan di sini ya. Nah, di sini kita punya persamaan nih. P kuadrat min 20P plus 64 sama dengan 0. Nah, ini kan kita punya persamaan kuadrat baru. Tujuannya kita adalah nyari nilai P-nya. Maka kita harus menyelesaikan persamaan kuadrat ini. Bisa pakai 3 cara yang sudah kita pelajari ya. Bisa pemfaktoran, bisa melengkapkan kuadrat sempurna, atau bisa juga pakai rumus ABC. Gitu ya. Sini kita coba faktorkan dulu aja deh. Begini ya. Karena di sini koefisiennya P hanya 1, berarti kita tulis di sini P dan P. 64, kita lihat aja 64-nya ini. 64 itu berapa kali berapa kemungkinannya? Yang memungkinkan 64 itu kalau nggak 1 kali 64. Tetapi yang selisihnya itu 20. Gitu ya. Atau selisihnya 20, bisa juga hasil jumlahnya 20.
Kalau 2 berarti dengan 32. Nggak cocok juga. Kalau 3, 64 dibagi 3 itu berapa? 64 dibagi 3 itu 2, nggak bisa ya. Kalau dibagi 4 dapatnya 1, 16. Kalau, nah ini kayaknya yang memungkinkan ini deh, 4 dan 16. Di sini 4, di sini 16. Kenapa? Karena 4 dan 16 ini kalau dijumlahkan hasilnya adalah 20. Harus sesuai suku yang di tengah ini. Nah, tetapi di sini min 20. Jadi harus min. Sehingga min 4 ditambah min 20 hasilnya, min 4 tambah min 16 hasilnya adalah min 20. Kalau dikalikan tetap 64. Sehingga kita punya P min 4 sama dengan 0 atau P min 16 sama dengan 0. Sehingga kita selesaikan satu persatu. P sama dengan 4 atau P sama dengan 16. Sehingga jadi nilai P di situ adalah bisa P sama dengan 4 atau P sama dengan 16. Nah, inilah penyelesaian untuk contoh yang kedua ini. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita beralih ke contoh berikutnya. Oh ya, maaf. Di sini sekarang kita materi berikutnya. Sifat-sifat penyelesaian persamaan kuadrat atau sifat-sifat akar persamaan kuadrat. Misalkan di sini ada bentuk persamaan kuadrat yang bentuknya adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Jika persamaan tersebut memiliki akar atau penyelesaian yaitu x1 dan x2, maka akan berlaku x1 ditambah x2 itu adalah min b per a. Ya, jadi ingat x1 dan x2 itu adalah akar penyelesaiannya. Sedangkan b ini adalah koefisien dari x, sedangkan a adalah koefisien dari x kuadrat. Kalau ditambah hasilnya ini. Tetapi kalau dikali x1 kali x2 itu hasilnya adalah c per a. Nah, inilah sifat-sifat dari persamaan kuadrat. Untuk lebih mudahnya, saya punya contoh seperti ini. Pada persamaan kuadrat 2x kuadrat min 11x ditambah 12 sama dengan 0, jika x1 dan x2 adalah akar dari persamaan ini, maka tentukan nilai dari x1 plus x2. Yang B 2x1 kali 2x2 dan seterusnya. Ya, kita cari satu persatu dulu. Misalkan kita kerjakan dari yang A lebih dulu ya. Nah, ingat, di sini kita punya sifat akar tadi, sifat akar persamaan kuadrat. Di mana sifat yang pertama tadi, masih ingat nggak? Kalau x1 ditambah x2 itu adalah selalu min b per a. Tetapi kalau dikalikan x1 kali x2 itu selalu c per a, gitu kan? Nah, mari kita lihat di sini. Dari persamaan ini kita identifikasi dulu. A itu adalah koefisien dari x kuadrat, berarti 2. Sedangkan b-nya adalah koefisien dari x, berarti min 11. Sedangkan c-nya adalah 12. Yang ditanyakan, yang pertama x1 ditambah x2. Berarti rumusnya adalah min b per a. Berarti hasilnya adalah min b-nya adalah min 11, sedangkan a-nya adalah 2. Berarti hasilnya min jadi plus ya, 11 per 2. Berarti hasilnya adalah 5,5. Nah, ini. Jadi kita nggak perlu ngitung nih, nggak perlu nyari masing-masing akarnya. Kalau yang ditanyakan adalah jumlah dari akarnya itu. Kita bisa langsung pakai rumus ini. Yang B. 2 kali 2x1 kali 2x2. Nah, bentuk ini kan bisa kita rubah. 2 kali 2 ini bisa kita tulis 4 kali x1 kali x2. Gitu kan? Berarti 4. Nah, x1 kali x2 itu kan nilainya adalah c per a. Berarti c per a. Kita tinggal masukkan aja. 4, nilai c-nya adalah 12,
nilai A-nya adalah 2. Berarti 4 kali 6. 12 per 2. Berarti hasilnya adalah 24. Udah selesai ketemu untuk nilai yang B. Berikutnya, untuk nilai yang C. Oke, sekarang kita berlanjut ke C ya. Di sini yang ditanyakan adalah X1 kuadrat plus X2 kuadrat. Nah, kita kan nggak punya rumus langsung untuk nyari ini. Yang kita punya kan X1 tambah X2 yang hasilnya adalah min B per A, dan juga X1 kali X2 yang hasilnya adalah C per A. Nah, gimana yang ditanyakan kalau masing-masing kuadrat? Nah, ini bisa kita siasati dengan kita ingat kalau kita punya X1 ditambah X2, kalau kita kuadratkan, ini hasilnya kan X1 tambah X2 kali X1 tambah X2. Gitu kan? Kalau bentuk kuadrat itu kan artinya perkalian dengan dia sendiri sebanyak 2 kali. Nah, ini kalau kita kalikan satu per satu, ini kali ini hasilnya adalah X1 kuadrat. Kalau yang ini dengan yang ini adalah X1 kali X2. Sekarang ganti yang ini dengan ini, juga X1 kali X2 juga kan. Terakhir adalah X2 kuadrat. Nah, ini kalau kita sederhanakan menjadi X1 kuadrat, ini dengan ini X1 X2 tambah X1 X2. Berarti kan bisa kita tulis 2X1 X2. Nah, karena ada 2 kali ini. Ditambah X2 kuadrat. Atau boleh juga ini saya ubah urutannya menjadi X1 kuadrat. Ini saya pindah ke depan. X2 kuadrat ditambah 2X1 X2. Kan sama kan ini ya. Nah, sekarang kita kan ini yang mau kita cari X1 kuadrat plus X2 kuadrat. Ini kan sama dengan ini. Kalau ini saya pindah ruas ke kiri, X1 plus X2 masing-masing kuadrat, itu kan sama dengan kalau kita mau nyari ini, itu adalah X1 plus X2 kuadrat, yang di sini kita kurangi yang ini, 2X1 X2. Gitu. Nah, inilah yang mau kita pakai untuk menyelesaikan ini. Ya, saya pakai pulpen lain. Maka cara penyelesaian ini adalah kita pakai rumus ini. Bentuknya sama dengan ini. Jadi yaitu X1 plus X2 kuadrat dikurangi 2X1 X2. Udah, kita kan punya rumus X1 plus X2 itu, yaitu min B per A ini. Kita masukkan ke sini. Berarti min B per A. Karena dia kuadrat, berarti harus kuadrat. Min 2, sedangkan X1 kali X2 nilainya adalah C per A. Maka kita tinggal masukkan aja. B-nya tadi nilainya adalah min 11. Berarti min kali min 11 per A itu adalah 2 kuadrat. Kali 2, C-nya adalah 12 per 2. Maka di sini hasilnya adalah min dengan min plus ya. 11 kuadrat itu adalah 121 per 2. Min 2 kali 12 itu adalah 24 per 2. Maka hasilnya adalah 121 dikurangi 24. Berarti hasilnya adalah 97 per 2. Nah, inilah jawaban untuk yang C. Sekarang kita lanjut untuk jawaban yang D, yang terakhir. D. Untuk yang D ini, yang ditanyakan adalah, yang ditanyakan 1 per X1, 1 per X1 plus 1 per X2. Yang D itu adalah 1 per X1 ditambah 1 per X2. Nah, ini bisa kita samakan aja penyebutnya. Jadi, X1 kali X2. Nah, yang pembilangnya, X1 ini supaya jadi X1, X2, berarti yang atas harus kali X2. Ditambah, begitu juga yang ini. X2 ini supaya jadi ini kan harus kali X1. Maka 1 ini kali X1. Udah, selesai.
X2 tambah X1 itu kan boleh ditulis X1 plus X2. Sama kan? Per X1 kali X2. Nah, nilai dari X1 plus X2 itu kan min B per A. Sedangkan X1 kali X2 adalah C per A. Maka kalau kita masukkan min B per A, berarti min 11 per 2 kali, kalau ini pernya yang saya rubah jadi kali, hasilnya kan A per C. Ini harus dibalik ya. Berarti A-nya itu adalah 2, C-nya adalah 12. Jadi ini dibalik ya. Per A per C per A saya rubah jadi perkalian, yaitu menjadi A per C. Maka ini bisa dicoret ya. 2 dengan 2 bisa dicoret, min dengan min jadi 11 per 12. Selesai. Nah, itulah untuk jawaban atau penggunaan dari sifat-sifat persamaan kuadrat. Oke? Baik anak-anak, semoga video pembelajaran ini berguna untuk kalian dalam memahami persamaan kuadrat, dan kita ketemu dalam video-video berikutnya. Sampai ketemu.